guy. I got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Metabolisme adalah serangkaian peristiwa reaksi-reaksi kimia yang berlangsung di dalam sel makhluk hidup yang dapat diubah menjadi energi untuk kelangsungan hidup. Contoh dari metabolisme yang pertama ada pencernaan atau penguraian makanan, yang kedua ada pernapasan. Enzim merupakan suatu senyawa kimia atau protein khusus yang berperan sebagai katalisator yang dapat mempercepat suatu reaksi kimia dengan cara menurunkan energi aktivasi. Fungsi enzim adalah mempercepat metabolisme dengan menurunkan aktivasi yang disebut biokatalisator. Nah, hubungan enzim dengan metabolisme adalah enzim menurunkan energi aktivasi pada reaksi metabolisme tubuh. Semakin rendah reaksi aktivasi, semakin mudah dan cepat reaksi metabolisme tubuh. Komponen penyusun enzim ada dua. Yang pertama, enzim sederhana. Yang kedua, enzim kompleks atau holoenzim. Nah, holoenzim ini memiliki dua komponen. Yang pertama, komponen protein atau apoenzim bersifat termostabil atau tidak tahan panas sehingga mudah terdenaturasi. Nah, yang kedua, komponen non-protein atau gugus protestik. Nah, bersifat termostabil atau tidak mudah rusak karena panas. Nah, komponen non-protein ini ada dua. Yang pertama, koenzim atau senyawa organik, contohnya vitamin N, vitamin NADH, dan koenzim A. Nah, yang kedua ada kofaktor atau senyawa logam anorganik, contohnya ion logam seperti Cu, Fe, Mn, Zn, Ca, K, dan juga Co. Faktor yang mempengaruhi kerja enzim, yang pertama suhu, yang kedua perubahan pH, yang ketiga konsentrasi enzim, yang keempat konsentrasi substrat, yang kelima zat pengikat, yang keenam zat penghambat atau inhibitor. Yang pertama, suhu. Suhu yang terlalu tinggi pada enzim dapat menyebabkan denaturasi protein, dan suhu yang terlalu rendah dapat menghambat laju reaksi. Nah, seperti yang ada pada grafik, kesimpulannya adalah enzim pada suhu 0 derajat Celcius atau di bawahnya akan bersifat non-aktif tetapi tidak rusak. Sedangkan suhu di atas optimum, maka enzim dapat merusak atau denaturasi protein. Selanjutnya, perubahan pH. Perubahan pH mengakibatkan sisi aktif enzim berubah sehingga dapat menghalangi substrat pada sisi aktif enzim. Yang ketiga, konsentrasi enzim. Semakin besar konsentrasi enzim, maka kecepatan reaksi akan meningkat. Nah, yang keempat, konsentrasi substrat. Bertambahnya konsentrasi substrat dalam suatu reaksi akan meningkat kecepatan reaksi jika jumlah enzim dalam reaksi tersebut tetap. Yang kelima, zat pengikat. Aktivator yaitu zat yang berfungsi memacu atau mempercepat reaksi enzim. Contoh, garam-garam, logam alkali dalam kondisi encer yaitu 2% sampai 5%, ion logam Ca, Mg, Mn, Ni, Ci. Nah, yang keenam ada zat penghambat atau inhibitor. Nah, inhibitor ini ada dua. Yang pertama, inhibitor kompetitif, dan yang kedua, inhibitor non-kompetitif. Inhibitor kompetitif. Nah, inhibitor ini merupakan inhibitor yang berikatan kuat pada sisi aktif enzim. Contohnya, oksalusuknina. Selanjutnya, inhibitor non-kompetitif. Inhibitor yang terikat pada sisi alastrik atau sisi selain aktif enzim, contohnya biotik penisilin. Nah, selanjutnya sifat-sifat enzim. Yang pertama, enzim bekerja secara spesifik. Yang kedua, enzim hanya mengubah kecepatan reaksi. Yang ketiga, enzim merupakan protein. Yang keempat, enzim bekerja secara bolak-balik atau reversible. Dan yang kelima, enzim diperlukan dalam jumlah sedikit. Yang keenam, enzim berupa koloid. Yang ketujuh, enzim dapat bereaksi dengan substrat asam maupun basa. Dan yang kedelapan, enzim digunakan berulang kali. Macam-macam metabolisme.
Macam-macam metabolisme. Yang pertama, reaksi perombakan senyawa kompleks menjadi molekul-molekul sederhana dengan menghasilkan energi disebut dengan katabolisme. Contohnya, peristiwa respirasi atau pernapasan. Yang kedua, reaksi penyusunan senyawa kompleks dari molekul-molekul sederhana yang membutuhkan energi disebut dengan anabolisme. Contohnya, fotosintesis. Nah, katabolisme juga disebut dengan reaksi eksoterm, mengeluarkan panas. Sedangkan anabolisme disebut dengan reaksi endoterm atau memerlukan energi atau panas. Respirasi sel pada mitokondria. Bahan untuk respirasi adalah makanan atau karbohidrat yang melalui proses pencernaan menjadi sari-sari makanan atau glukosa. Nah, glukosa ini mempunyai rumus kimia C6H12O6 sebagai senyawa kompleks. Nah, lalu dibawa oleh pembuluh darah ke sel bersama oksigen atau O2 untuk direspirasi. Macam-macam respirasi. Yang pertama, respirasi yang memerlukan oksigen atau aerob terjadi pada seluruh makhluk hidup yang bersel banyak. Nah, reaksi ini memiliki rumus kimia C6H12O6 ditambah O2 menjadi CO2 ditambah H2O ditambah energi ATP sama dengan 38 ATP. Nah, yang kedua, respirasi yang tidak memerlukan oksigen atau yang disebut dengan anaerob. Nah, terjadi pada makhluk hidup bersel satu, contohnya pada ragi atau jamur dan bakteri. Contoh jamurnya ada Saccharomyces cerevisiae. Nah, berdasarkan hasilnya, respirasi anaerob ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, fermentasi alkohol. Yang kedua, fermentasi asam laktat. Fermentasi alkohol yang terjadi pada jamur atau ragi, contohnya ragi tape atau ragi tempe. Nah, jadi polisakarida, contohnya ketan atau singkong, yang tadinya atau awalnya memiliki rasa tawar, ketika diberi ragi menjadi C6H12O6 atau memiliki rasa yang manis karena glukosa, dan menjadi C2H5OH atau etanol dan alkohol ditambah CO2 ditambah 2 ATP. Nah, selanjutnya fermentasi asam laktat bisa terjadi pada manusia bila aktivitas terlalu cepat sehingga tubuh kekurangan oksigen. Jadi sel pada tubuh bernapas tanpa O2. Nah, C6H12O6 menjadi C3H6O3 atau asam laktat ditambah energi 2 ATP. Nah, bila itu menumpuk, tubuh akan menjadi letih dan pegal. Mengapa respirasi anaerob ini hanya menghasilkan ATP yang sedikit? Karena pada respirasi anaerob, prosesnya hanya melalui dua tahapan reaksi, yaitu yang pertama glikolisis, perombakan glukosa menjadi molekul asam piruvat ditambah NADH ditambah 2 ATP. Yang kedua, transport elektron. Nah, yang menghasilkan NAD+ yang berasal dari NADH dan NAD+ masuk lagi ke glikolisis. Jadi, jumlah ATP yang dihasilkan hanya 2 ATP yang berasal dari proses Tahap respirasi aerob. Yang pertama, glikolisis. Yang kedua, dekarboksisasi oksidatif. Yang ketiga, siklus Krebs. Dan yang keempat, rantai transport elektron. Nah, di sini contoh respirasi anaerob fermentasi alkohol adalah pembuatan tape ketan. Nah, bisa dilihat di gambar pertama adalah beras ketan yang belum dicuci. Nah, di gambar kedua baru beras ketan sedang dicuci. Gambar ketiga adalah beras ketan yang sudah menjadi ketan yang matang. Nah, yang keempat adalah ketan yang sudah dibeli ragi. Lalu foto yang kelima adalah proses ketan yang ditutup kemudian akan difermentasi menjadi gambar yang kelima. Nah, itu adalah gambar di hari pertama. Lalu gambar yang terakhir adalah itu gambar di hari kedua yang sudah berair.